Di balik kasus Subang, alasan Yoris tolak ajakan Yosef. Kita kan gak salah, buat apa? Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Yoris, Mimin dan Yosef adalah saksi dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Dusun Jalan Cagak, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dalam kasus tersebut, korbannya adalah Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu. Mereka menjadi korban perampasan nyawa dan ditemukan di bagasi mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Yoris adalah anak dari Yosef dan Tuti, serta kakak kandung Amalia. Sedangkan Mimin adalah istri muda Yosef. Yoris sempat menolak ajakan Yosef untuk menggunakan jasa pengacara dalam kasus Subang itu. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat menceritakan awal mula dirinya menjadi kuasa hukum Yosef, karena diminta adik Yosef bernama Pak Mul. Tak hanya diminta mendampingi Yosef, Rohman juga diminta turut mendampingi istri kedua Yosef serta Yoris. Kendati demikian, Rohman Hidayat menceritakan ketika dirinya membawa surat kuasa Yoris tak bisa dihubungi. Sementara itu, Yosef dan istri kedua Yosef telah menandatangani surat kuasa pendampingan hukum. Pak Yoris itu dihubungi oleh Pak Mul atau pamannya maupun orang tuanya tidak mau menghubungi Pak Yosef, tidak mau bertemu dengan Pak Yosef, ujar Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef, dikutip Tribun Jabar, tanggal 19 September tahun 2021. Rohman mengatakan saat dirinya akan mendampingi, Yoris seolah menghindari Yosef. Yoris menjelaskan alasan dirinya menolak pendampingan kuasa hukum. Dalam pengakuannya, Yoris sempat dikejar-kejar agar menggunakan jasa pengacara. Jadi begini, waktu awal tuh saya dikejar-kejar diminta tanda tangan untuk menggunakan pengacara, tapi menurut saya itu memang tidak perlu sih, kita sekarang hanya sebagai saksi saja, ujar Yoris saat ditanya wartawan di Subang, Jumat, tanggal 24 September tahun 2021. Yoris merasa belum memerlukan pengacara sedangkan statusnya hanya sebagai saksi. Lagi pula, Yoris merasa dirinya tidak bersalah sehingga tidak perlu bertindak lebih jauh seperti menggunakan jasa pengacara. Apalagi menurut Yoris, uang untuk menyewa jasa pengacara masih bisa digunakan untuk hal lain yang sifatnya lebih diperlukan. Ya, lagian buat apa gitu? Kita kan tidak salah, mending dipakai buat yang lebih bermanfaat, ini juga seperti uang tahlilan dari saya sama istri saja, ucapnya. Yoris pun tidak menutupi rasa kecewanya. Ketika mengadakan pengajian untuk ibu dan adiknya, Yosef tidak hadir. Menurut Yoris, semua keluarga dari ibunya pun turut kecewa atas tindakan Yosef tersebut yang tidak ada rasa simpati kepada kedua korban. Ya, kecewa ya jelas, Papa Yosef tidak pernah datang di pengajian rutin, semua keluarga Mama Tuti juga kecewa, ujar Yoris. Bahkan, Yoris bersama keluarga Tuti semakin kecewa lantaran Yosef masih mementingkan bermain golf saat keluarga semua sedang berduka karena kasus Subang. Nggak tahu Papa Yosef bisa sempatnya main golf dibandingin mendoakan mama sama adik saya. Kayak kami semua tahlilan, dia main golf, katanya. Gimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menyimak berita kami, nantikan berita-berita kami selanjutnya.